Wong iku ora iso niru napa pangeran. Pangeran kan boten dahar, boten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk. Mane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi syai'un. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rungokno tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim, iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu siratoka, jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia nggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu boten apa? Mangan boten. Artinya kita ini bisanya niru ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ono benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono benere kok enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya enggak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut apa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torikoh. Yang penting itu duwe apa? Mursyid. Anak mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rungokno tenan, awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha manusa. Mulane ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dimut sing wis mati. Tapi problem wong mati niku terserah sing ngejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine kok atau penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nek ngono jagungan mbek wong ayu iku. Lha kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatane jaman ning perapatan, nek omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing ora iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji kok repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ora macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh orang persepian. Ya jadi kan nanti tonggo aja. Nek men jagungan ku depan umum. Ben ora macam-macam. Nak kono gelem lho. Sini ora gelem jagungan baca elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen koyo dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya, terus dalane Allah iku kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawatis niru wong. Lane wazkur Ismailah wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Daud. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun apa? Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Lah saiki wong udah ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah.
Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku, bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, umatku sing tau dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah dua dari hadis laisa minna, ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal am. Iya, laula murabbi umpama ora ana sing didik aku lama arafna rabbi, kita ndak akan ngerti Tuhan Yesus. Ya jadi misalnya kue urip ning alas gak ana guru gak ana orang yo wit iki pahit wit iki manis banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok kowe roh pangeran kok gitu. Masa belajar filsafat sendiri maling rom kidam mbok bedak roh celeng mbok bedak jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi wong sing didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sop. Misale ki ngerti Nabi ku nak sujud iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni usolli. Sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing arange Anatut Thalibin Nabi Bakar Sato, beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas, andai kan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Masa itu wong udah ora ngerti ngaji ini, pokoknya anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ke sisa niru dan sewu, misalnya sisa niru hal tertentu sesuai nak serampangan, saya sampai nak bedai. Gue saya misalnya sisa niru Nabi sholat qobliyah, terus qobliyah niru Nabi, cingkrangnya wis anut Nabi, wis misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat, Nabi uripnya di Mekah Medina, kenapa kamu tidak urip di Mekah Medina? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Medina itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Salah lagi ya. Nabi nempat di Medina namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Medina tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet dan menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di mana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, oh Sayyidina Ali gak niru Nabi urip di Medina, kalau ini pindah budi Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik, nak tetap di Medina, orang Jawa nguyai segoro tahsilul
asal karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama. Waktu galeng ini, nak kue neng Papua, aku gaya masjid sebagai pendiri. Dan nak kue neng kota, hormat masjid itu untuk opah, milan. Cara gue golek ridane pangeran. Nah, misalnya, jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya, ya sudah kita harus ngikuti ulama, karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama, lama arrofnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah. Dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya tidak salam tembak sidik ngatur kiai mulai dolim jaluk orang aneh-aneh orang sekedar ngundang pengajian jaluk swarga amit tenang justru itu mari rasa swarga ngomong salam tembak yang ngono kok jaluk aneh kok. Jadi saya ulang lagi ya, iling-iling ya makalah ulama laula murabbi lama arafna rabbi walau ulama lama arafnal, karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Jika Nabi itu kalau dari di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamane cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kan seneng di panutan sing terkenal atau mangan, terkenal atau ngombe. Kan kesannya kan luwe keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Nah, yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah. Itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata cerdas, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar, jadi paham. Jadi, tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Tidak, ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musnah, jadi gak ada kuburannya, baliknya neng langit, soalnya itu dintilah musnah, semacam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini. Sampai ada pepatah tadi, man ta'alama bila sehin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya tadi, ekstrimnya guru, ekstrim. Orang tanpa guru itu
Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang Toreko hanya nganggap itu mursyid, mahasiswa hanya nganggap itu dosen, terus di tradisi ilmu itu. Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi, Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhilul Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Hanya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat gaya Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, itu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah. Mulai kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral, harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa, misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali, Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya qut, makanan pokok. Oh kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani qut sama alat tukar, apa? Qut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah, ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia, maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu, itu ulama. Lane lengi-lengi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah anut apa? Anut kanjeng Nabi misalnya, terus sanatnya gimana tuh? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Geleng-geleng. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu, fanatik presisi Ka'bah itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya rumah 16 sampai 18 meter diameternya. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah enggak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh Utopia bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihad itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu lama arafnal amin. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim itu bujune akeh, Nabi Dawud itu bujune akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus.
ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa, andaikan tidak ada sanad maka orang akan semau gue, karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya juga ada orang ngomong, "Ki sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati." Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam yajib, itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang ingin diridani Allah, pengen dihormati uang. Lucu meneh kan, itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya lagi laulal isnad laqala man sa'a masa, andai kan tidak ada sanad maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad, termasuk yang ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang, ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng wis ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh, nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu. Kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika, yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi udah di guyonan tapi nyata. Ada orang dari beberapa negeri ya gak apa-apa, imam akbarnya aja gak dapat apa. Wah, mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digosok, makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500.000 ya? Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Kagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Satu dari Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya, mergo rausawa rausano rasa gaji, meskipun ya mutang-mutung bolak-balik. Nah ini cerita ya, itu guyonan tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuari wong ayu kan. Wong ayu ini dulu kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah namanya dulu terus. Jadi ya jari dulu wong alim kan ibadah, sing masalah sing